wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliani Amah dengan NIM 22571011 dari Prodi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Curug. Video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Logika dan Himpunan Matematika yang diampu oleh Ibu Didi MPD. Wow! Baiklah, di sini saya akan membahas beberapa soal dari buku Pengantar Dasar Matematika yang disusun oleh Profesor Mega Teguh Budianto di bab 5 yang berjudul bab kelima yang berjudul Jenis dan Relasi Himpunan, halaman 121, soal nomor 1 sampai 3. Bagaimana pembahasannya? Langsung ke video. Baik, apakah sudah siap untuk pembelajaran matematika kali ini? Let's go! Kita bahas dari soal yang pertama. Jadi soal nomor 1 ini adalah diketahui 3 himpunan. Ada himpunan P, Q, dan R. Himpunan P itu solusi real dari persamaan x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Kemudian yang Q ini solusi real dari 4x kuadrat min 16x plus 16 sama dengan 0. Kemudian yang R itu solusi real dari x pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Pertanyaannya, himpunan di atas yang merupakan himpunan singleton adalah? Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus tahu dulu apa itu himpunan singleton. Jadi, himpunan singleton adalah himpunan yang memiliki tepat satu penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu cuma satu anggota. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus tahu dulu HP-nya. Apa itu HP? HP adalah himpunan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan-persamaan dari PQR ini. Yang pertama kita akan mencari penyelesaian dari himpunan P. Kita bisa menggunakan metode pemfaktoran. Pertama kita tulis dulu X di kedua sisi karena dia persamaan kuadrat. Kemudian kita cari dua angka yang apabila dikalikan itu min 4 dan ketika dijumlahkan itu min 3. Maka kita ketemu dua angka yaitu 1 dan min 4. Nah, jika sudah diketahui begini, maka X plus 1 itu sama dengan 0, 0. Maka X1 itu sama dengan min 1. Kemudian yang kedua ini X min 4 sama dengan 0, maka X2-nya itu 4. Maka sudah jelas himpunan penyelesaian dari himpunan P ini ada 2. Jadi dia tidak singleton karena lebih dari 1. Kemudian himpunan Q itu ada 4X kuadrat min 16X plus 16. Maka di sini kan dia ketiga-tiga dari ABC ini bisa dibagi 4, maka kita bagi 4 saja menjadi X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0. Maka dengan menggunakan rumus ABC tidak bisa menggunakan pemfaktoran. Di sini X ini menjadi A, min 4 menjadi B, dan 4 menjadi C. Dengan menggunakan rumus ABC ini tidak ditemukan penyelesaian karena dia di bagian B kuadrat min 4AC-nya ini adalah akar 0. Maka himpunan K ini tidak memiliki penyelesaian. Kemudian yang himpunan R atau X pangkat 3 min 1, di sini kita menggunakan persamaan A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Nah, di sini B pangkat 3-nya kita ganti satunya menjadi 1 pangkat 3. Maka menghasilkan persamaan X min 1 dikali X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0. Maka untuk yang X min 1-nya ini kita ketahui X-nya sama dengan 1. Kemudian untuk yang persamaan X kuadrat plus X plus 1 ini memiliki banyak penyelesaian jika menggunakan rumus ABC. Maka untuk himpunan penyelesaian itu ada 1 dan ada banyak sekali lagi dari persamaan ini tadi. Maka himpunan R juga bukan himpunan singleton. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini tidak ada. Karena ketiga-tiganya ini bukanlah himpunan singleton setelah kita cari ya. Baiklah, kita memasuki soal nomor 2. Soal nomor 2 ini soalnya diketahui himpunan berikut ada himpunan P, Q, R. Yang pertama himpunan P itu anggota bilangan R, X-nya itu lebih dari 1 kurang dari sama dengan min 2.
Kemudian himpunan Q itu anggota bilangan N, di mana X-nya itu lebih besar sama dengan 3 kurang dari sama dengan 12. Dan himpunan R itu anggota bilangan Z, X-nya itu lebih dari sama dengan 2. Pertanyaannya, himpunan yang termasuk ke dalam himpunan beri hingga adalah. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, kita harus tahu apa arti notasi dari R and Z ini. Nah, sini. Nah, R itu adalah notasi untuk himpunan bilangan real. Sedangkan N itu untuk himpunan bilangan asli. Dan Z itu untuk himpunan bilangan bulat. Maka dari sini kita bisa mengetahui yang pertama yang P ini itu bilangan real lebih dari 1 kurang dari sama dengan 2. Nah, himpunan bilangan real ini kan adalah himpunan asli, bilangan, kemudian bilangan desimal, bilangan pecahan. Maka dia memiliki banyak sekali penyelesaian. Itu bisa 1,1, 1,2, 1,3, 1,31, 1,32. Kemudian bisa pecahan juga 5/3, 4/3, 1,93, 1,94, 1,99, 1,998, kemudian 2. Jadi untuk yang P ini memiliki banyak sekali penyelesaian. Apakah dia berhingga? Tentu tidak, karena tidak bisa ditentukan dengan pasti jumlahnya. Nah, himpunan berhingga ini adalah himpunan yang jumlah anggotanya bisa ditentukan dengan pasti. Kemudian kita masuk yang Q ini himpunan bilangan asli yang lebih dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan 12. Maka di sini kita bisa menentukan dengan pasti, yaitu bilangannya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Apakah dia termasuk himpunan berhingga? Ya, karena ya anggotanya cuma inilah. Kemudian kita masuk ke himpunan R. Itu adalah himpunan bilangan bulat lebih dari 2. Berarti 2-nya masuk 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tak berhingga. Jadi, himpunan termasuk himpunan berhingga adalah hanya yang Q saja. Lanjut ke soal yang nomor 3. Manakah pasangan himpunan di bawah ini yang saling lepas? Nah, sebelum kita mengerjakan, kita harus tahu dulu apa itu himpunan yang saling lepas. Simak video berikut. Himpunan saling lepas adalah himpunan, misalkan ada himpunan A dan B, itu dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama atau irisan. Nah, itu contohnya pada diagram Venn. Himpunan A dan B itu terpisah, tidak menyatu karena tidak memiliki anggota yang sama atau irisan. Nah, setelah mengetahui apa itu himpunan saling lepas, maka kita bisa menentukan dari jawaban dari soal nomor 3 ini ya. Yang pertama A. X itu faktor prima dari 12. Faktor dari 12 itu apa aja sih? Faktor dari 12 itu berarti 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka yang prima itu hanya 2 dan 3. Kemudian Y, yaitu anggota bilangan asli. Dan Y itu lebih dari sama dengan 3, kurang dari sama dengan 5. Berarti dia 3, 4, 5. Apakah dia saling lepas? Tentu tidak, karena dia memiliki anggota yang sama atau memiliki irisan. Maka A ini bukan jawabannya. Kemudian yang B, X-nya itu bilangan prima. Bilangan prima itu apa aja sih? Ada dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya tak berhingga. Kemudian Y-nya bilangan genap. Ada 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian apakah dua himpunan ini saling lepas? Tentu tidak, karena dia memiliki dua anggota yang sama, yaitu 2. Maka ini bukan saling lepas. Kemudian yang C, pertama yang X itu anggota bilangan bulat. Ya, X-nya itu lebih dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 5. Maka dia anggotanya 2, 3, 4, 5. Dan Y-nya itu faktor dari 51. Apa aja faktor dari 51? Itu 1, 3, 17, dan 51. Jadi apakah dia lepas? Bukan. Kemudian yang terakhir itu ada D. X itu bilangan bulat, himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara pemfaktoran seperti ini. Seperti yang tadi, maka penyelesaian dari
yang X ini ada min 1 dan 4, kemudian yang Y yang menggunakan pemfaktoran itu ditemukan akar-akarnya min 3 dan 5. Oke, tulis apakah dia saling lepas? Ya. Jadi penyelesaian untuk yang nomor 3 ini adalah yang D. Nah, itu tadi penjelasan soal-soal mengenai jenis dan relasi fungsi. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.